Kita nikah karena dijodohkan, bukan karena cinta. Aku gak mau jadi perusak rumah tangga orang. Cuman setahun. Setelah setahun aku ngecerain dia, aku bakal nikahin kamu. Aku tahu kita menikah karena dijodohkan. Kamu boleh merasa terpaksa, tapi aku enggak. Siapa sih yang gak kenal sama series satu ini? Series yang merupakan tontonan favorit banyak orang dan kerap kali menjadi trending di media sosial. Kalian pasti sering kan menjumpai cuplikan series tersebut di beranda Instagram, TikTok, ataupun YouTube. Nah, tentunya tidak asing dong dengan tokoh Mas Bian dan Tari. Ya, series ini berjudul Wedding Agreement. Sebuah serial yang mengangkat kisah percintaan sepasang suami istri dalam genre drama romantis dengan selipan nilai-nilai Islam dalam beberapa scene-nya. Wedding Agreement sebelumnya pada tahun 2019 adalah sebuah film layar lebar. Namun pada tahun 2022, Wedding Agreement merilis seriesnya dalam 10 episode. Cerita dimulai ketika Bian dipaksa orang tuanya untuk mengikuti perjodohan dengan Tari. Padahal, Bian telah memiliki kekasih yang bernama Sarah. Meskipun begitu, Bian tetap mengikuti permintaan orang tuanya untuk menikahi Tari. Namun siapa sangka, Bian tetap berhubungan dan menjalin kasih dengan Sarah setelah menikah dan membuat perjanjian pernikahan untuk hidup terpisah dengan istrinya, beraktivitas masing-masing, dan di akhir perjanjian tersebut, Bian akan menceraikan Tari. Lantas, apakah Bian akan luluh kepada sikap istrinya dan jatuh cinta padanya? Atau justru Bian tetap mempertahankan cintanya kepada sang kekasih meskipun ia telah memiliki istri? Yuk, simak video ini sampai habis untuk mengetahui jawaban dan alasan-alasan perilaku Bian dalam sudut pandang psikologi. Nah, perilaku Bian dalam series Wedding Agreement ternyata dapat kita analisa dengan salah satu teori psikologi kepribadian, yaitu teori dari Henry Murray. Henry Murray sendiri merupakan seorang ilmuwan psikologi yang lahir di kota New York, Amerika pada tanggal 13 Mei 1893. Murray memiliki peran penting dalam bidang psikologi, khususnya di bidang teori kepribadian. Murray memiliki pandangan yang sejalan dengan tokoh psikologi lainnya, yaitu Sigmund Freud. Pandangan tersebut adalah pandangan psikoanalisis. Psikoanalisis adalah pandangan yang menganggap kendali manusia berasal dari alam bawah sadar dan dipengaruhi oleh emosi, motivasi, dan aspek kepribadian lainnya. Teori psikoanalisa ini menganggap bahwa kendali manusia sepenuhnya merupakan sebuah hal yang eksternal, sekalipun hal tersebut bersumber dari pikiran kita. Salah satu pembahasan yang terdapat di aliran psikoanalisis adalah bahasan mengenai id, ego, dan superego. Konsep kepribadian id, ego, dan superego ini dicetuskan pertama kali oleh Sigmund Freud. Namun, seiring berjalannya waktu, definisi mengenai id, ego, dan superego memiliki versi atau definisi lain. Salah satunya yang dikemukakan oleh Henry Murray. Menurut Murray, id adalah kecenderungan impulsif yang dibawa sejak lahir. Id menguasai energi dari individu tersebut dan mengarahkan tingkah lakunya, sehingga menjadi dasar dari kepribadian. Berbeda dengan Sigmund Freud yang menganggap bahwa id hanya sebuah nafsu belaka, Murray menganggap id dapat berupa sebuah impuls yang dapat diterima baik dan dipahami oleh masyarakat, seperti empati, cinta, dan memahami lingkungan. Yang kedua adalah superego. Superego merupakan sebuah kekuatan yang bersumber dari lingkungan sosial yang berisi norma-norma sosial dan kultural. Murray sendiri menganggap bahwa superego merupakan sebuah hal yang dinamis, sehingga dapat terus-menerus berkembang sepanjang kehidupan. Yang ketiga dari teori konsep kepribadian adalah ego. Menurut Murray, ego merupakan pusat mengatur tingkah laku serta merencanakan tingkah laku tersebut. Dalam pandangan Freud, ego merupakan penengah di antara id dan superego. Namun, menurut Murray sendiri, hal tersebut hanya akan dapat terjadi jika kekuatan ego lemah. Apabila kekuatan ego kuat, maka ego dapat mendamaikan konflik antara id dan superego. Masih bingung dengan konsep id, ego, dan superego? Nah, misalkan saat kita berpuasa.
Id atau kebutuhan kita mengatakan bahwa kita lapar, pengen makan. Tetapi superego kita mengatakan bahwa ini tuh kita lagi puasa. Kalau kita makan di tengah puasa, bisa batal dong puasa kita. Lalu, ego berperan sebagai pengendali yang mengambil keputusan. Akhirnya kita makan atau tidak. Ego bisa memilih memenuhi id tanpa memperhatikan superego, yaitu dengan memilih tetap makan di tengah puasa. Batal dong puasanya. Nah, ego juga bisa memilih id tetapi tetap dengan mempertimbangkan superego. Contohnya, oke, kita makan ya, tetapi setelah berbuka nanti. Jadi, ego dan superegonya tetap terpenuhi. Kembali lagi ke series wedding agreement. Mas Bian ini memiliki id atau kebutuhan untuk dicintai, disayangi, diperhatikan oleh orang yang dicintainya, yaitu Sarah. Nah, superegonya dia ini juga pasti udah tahu bahwa dia tuh udah menikah dengan Tari, tahu juga bahwa tidak elok jika masih berhubungan dengan Sarah. Namun, egonya Mas Bian memilih untuk memenuhi kebutuhannya tanpa mempertimbangkan norma, aturan, dan apa yang ada di lingkungan sosialnya, yaitu Mas Bian memilih tetap berhubungan dengan Sarah meskipun sudah menikah. Nah, apa yang terjadi pada Mas Bian ini berkaitan dengan fungsi ego yang kurang optimal, di mana egonya ini tidak dapat menjembatani antara kebutuhan pribadi dia dengan norma yang ada di lingkungan sosialnya. Ia lebih mengedepankan kebutuhan pribadinya tanpa memikirkan apa yang seharusnya ia lakukan dan norma katakan. Nah, tadi juga telah disinggung nih mengenai superego yang dinamis. Artinya, superego ini bisa terus-menerus berkembang sepanjang kehidupan manusia. Pada akhir cerita wedding agreement, diceritakan bahwa Mas Bian mulai sadar apa yang telah dilakukannya ini tuh nggak benar. Lalu ia memilih untuk setia kepada Tari yang memang merupakan istri sahnya. Hal ini menunjukkan berkembangnya superego dan fungsi egonya Mas Bian ini mulai optimal. Setiap manusia pasti mempunyai kebutuhan dasar untuk dipenuhi, seperti makan, minum, tidur, termasuk untuk dicintai. Tetapi kita tetap harus mengendalikan perilaku kita supaya pemenuhan kebutuhan tetap sesuai dengan situasi, kondisi, dan norma sosial yang berlaku. Gimana teman-teman? Apakah sudah terjawab pertanyaan di awal video tadi? Semoga video ini menjawab pertanyaan teman-teman yang selama ini mengganjal saat menonton series Wedding Agreement ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.